Mau pantun dulu nggak? Apa gua kedua Susah. Pesan dari Kak Mel, kita harus nice ke semua orang. Nggak kalian punya tips untuk teman-teman yang mau gabung Inspire atau yang udah gabung nanti? Halo Sobat M3 Jawa Timur, selamat datang di podcast M3 Jawa Timur. Oke, hari ini kebetulan nih kita ada segmen baru yang pastinya seru banget. Ini mungkin juga wajah-wajah baru di M3 Jawa Timur ya. Kita akan masuk ke segmen Chit Chat Intern. Nah, sebelum itu kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Kenalin, aku Alia. Aku intern Inspire di posisi Marketing Communication Support Sales. Dan ini ada teman-teman aku, boleh kenalan dong guys? boleh kenalan dulu. Aku Amel dari Markom Branch Surabaya. Aku Dava dari Marketing Komunikasi Support Sales. Aku Della dari Markom Branch Surabaya juga. Oke, ini udah agak-agak ke-spill ya. Ada dari Markom Branch Surabaya dan juga dari Markom Support Sales yang notabene kita di Kayun kantornya gitu. Nah, sebelum kita masuk nih lebih dalam, aku mau dong guys kayak kasih teaser dulu dong, kayak kenapa sih kalian bisa nemuin Inspire, terus juga kenapa tertarik untuk masuk Inspire gitu. Kira-kira kenapa? Oke, siapa dulu nih? Bebas. Boleh. Yang paling berisik nih. Nggak bercanda. Oke, lanjut. Kalau aku itu awal tahu Inspire program ini karena waktu itu Inspire program tuh ada di UNER. Kayak pre-eventnya gitu ya. Itu event apa ya dulu itu namanya? Ya, seminar tentang Inspire juga sih. Oke. Kayak ngasih tahu lah program Inspire itu apa. Terus karena dia itu goodie bag-nya tuh banyak banget kasihnya. Jadi kan menarik ya sebagai mahasiswa. Insentifnya oke banget ya. Oke. Terus kayak, oh program ini cocok nih, seru nih. Terus akhirnya aku nyoba deh daftar. Benar. Dan waktu aku datang pun rame banget, Rame kayak banget. 700 sampai 1000 orang pokoknya. Wow, banyak banget. Oh ya, notabene kalian ini sama ya ininya, anak UNER anak semua. UNER semua dan aku anak UB Brawijaya. It's okay. Solo, it's okay. Oke, Dan Dava. kalau aku taunya dari Inspire tuh dari email. Dulu itu aku pernah daftar di websitenya Talentic. Dari situ dikasih tahu ada program Inspire nih. Terus dari sosmed juga tahu Inspire. Terus akhirnya ikut webinar dulu tentang Inspire itu apa. Dulu itu Kak Mona sama Kak Alresa sih yang jadi hostnya. Terus abis itu ikut seminar juga di UNER. Akhirnya tahu bahwa program ini itu nggak cuma magang aja, tapi juga diberi pelatihan lewat LinkedIn, pelatihan kerja, terus banyak benefitnya dan Digaji juga. Iya, benefit materialnya juga banyak dapatnya di sini. Terus kita juga dikasih kesempatan ngerjain project bareng teman-teman. Akhirnya dari situ aku tertarik daftar program Inspire ini. Tuh. Kalau Amel gimana? Kalau aku juga kurang lebih sama. Waktu itu mungkin aku lihat di Instagram tuh di live at Indosat. Terus kayak rame banget kan komenan-komenannya dan juga post-postannya tentang Inspire. Jadi aku juga inspired tuh ikut Inspire. Wow, keren banget. Tagline baru. Kalau kamu gimana? Jujur aku juga sempat ketemu ini sih VT-nya anak Inspire yang dulu. Yang sebelum kita, itu kan sering lewat juga kan di FYP. Jadi kayak wow, Iya udah sih. dapat laptop. Terus kayak fasilitasnya oke banget. Itu fasilitasnya oke banget. Jadi kayak ya udah why not? Orang kita juga fresh grade, dan salah satu requirement juga fresh grade yang fresh banget gitu. Kayak kita kan fresh baru from keluar the banget oven. kan. Jadi kayak ya gitulah. Betul. Nah guys, kalau kalian tuh awal masuk Inspire tuh kalian berharap apa sih sebenarnya? Dapat apa gitu misal? Pastinya pengalaman. Wow, yang paling berharga mungkin ya. Tapi karena karena aku fresh graduate banget, terus jurusanku tuh kan ekonomi yang maksudnya spesifik gitu loh. Terus kalau misalnya daftar ke company gitu kan biasanya ke marketing atau sales. Jadi kayak menurutku melalui program ini aku bisa explore diri aku, terus bisa nyoba langsung real pengalaman di big company kayak Indosat ini. Betul sih. Aku juga ini sih lebih ke kayak kita kan untuk masuk ke dunia kerja yang profesional itu kan pasti perlu bekal ya. Dan Indosat notabene juga company yang udah punya nama.
company yang gede dan exposure-nya juga gede. Jadi kayak ini akan ngebantu aku juga kalaupun aku punya project di sini itu akan ngejual banget loh untuk kita kenalin ke next journey-nya kita lah, kita mau sama company apa gitu. Jadi kayak menurut aku sangat beneficial. Dan ternyata setelah masuk pun aku merasa real life experience job ini bener-bener kita rasain banget sih di experience Betul. kita ini. Iya. Jadi ya meskipun kita masih belajar tapi kita diterima dari nol buat berprogres juga, apalagi kita fresh graduate ya. Menurut kalian gimana? Iya, menurut aku juga Anyway, sih. kita kan juga dari beragam jurusan Iya, ya. iya, Maksudnya tapi kita tuh kayak bener-bener kita bisa kolaborasi, kita bisa explore banyak hal yang bahkan kayak misal marketing tuh menurut aku hal baru sih kalau Di jurusanmu ya? Iya. Dan fun fact-nya, jurusanku pun sangat jauh dari telekomunikasi. Bahkan marketing juga menurut aku juga agak jauh sih. Walaupun masih ada nyerempet-nyerempetnya, kan aku pertanian ya, agribisnis. Mungkin aku belajar ekonomi, tapi kayak nggak yang spesifik belajar marketing gitu loh. Jadi kayak mereka sangat menerima portofolio aku dari komunitasku, dari organisasiku, dari proyek-proyek yang aku lakuin semasa kuliah, bukan hanya dari backgroundku gitu. Jadi sangat terbuka gitu sih. kata Jadi aku. jangan takut buat teman-teman yang baru mulai juga ataupun masih linjur nih jurusannya mau ke dunia marketing buat nyemplung, pasti akan ada tempat. Betul. Betul. Satunya di Indosat. Tempat belajar Best company kalian. untuk belajar. Asik. Nah, tadi udah ngomongin nih Kak Amel terkait real life experience-nya waktu kerja gitu. Kalian ngapain aja sih guys selama ini? Iya, kesehariannya kerja apa ngapain aja ya? Mungkin bisa dimulai dari teman-teman yang di region dulu. Oh iya, jadi Oh, kita gitu. tuh beda ya guys. Kita itu di branch sales tuh biasanya kalau kita tuh branch, jadi kita tuh biasanya turun ke lapangan. Nah, kalau dua mereka ini di region lebih ke kantor, lebih Ya. ke medsos. Nah, mungkin dari yang region dulu kali ya. Oke. Dava mau cerita dulu. Iya, oke, aku mau sedikit cerita. Jadi keseharian kita kerjanya itu mostly tentang digital marketing, gimana kita bangun promosi dan branding produk Indosat ini lewat media sosial, lewat digital. Terus kesehariannya kita ngonten, mengedit desain kayak gitu. Boleh tambah, Bos? Iya, mungkin karena region dan branch itu emang agak berbeda ya. Iya. Karena kalau kita ngomongin bukan apa ya, kayak dari segi strukturnya, region itu kan lebih luas. cakupannya Heeh. luas, Jadi iya. kayak mungkin kalau kalian di branch Surabaya itu udah spesifik ngelakuin hal-hal marketing di tingkat Surabaya gitu, di wilayah Surabaya. Sementara kalau region kita itu lebih kayak satu Jawa Timur gitu. Jadi lebih kayak kita support event bisa kadang mau ikut ke Malang, ditarik kemana, ke Sidoarjo, kayak gitu-gitu. Jadi kayak supportnya lebih luas aja gitu. Gampangannya region tuh cakupannya dia luas, kayak Jawa Timur tuh kan ada Malang, Sidoarjo. Nah, mereka nih yang Iya. handle itu semua. Kalau kita emang branch khusus Di Surabaya. Surabaya. Jadi apapun kayak tentang Surabaya, marketing atau waro-waro baru itu kita. Nah, salah satu day to day kerjaan kita adalah pertama kita mungkin lebih in touch sama teman-teman sales yang di lapangan kali ya. Biasanya itu, jadi Indosat itu kan kalau di Surabaya ada kantor yang Jawa Timur untuk region, dan kita juga punya kantor lain namanya Depo gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu dunia telco gitu. Nah, di Depo ini kita biasanya lebih in touch sama teman-teman sales buat memperhatikan istilahnya mereka di minggu ini udah sampai target atau belum, terus lebih ke bantu support mereka untuk materi promosi yang ada di lapangan. Salah satunya misalnya vote, poster, vinyl dan lain-lain, itu kita yang bantu support dari tim Markom. Gitu sih kurang lebih day to day basis-nya. Dan juga biasanya kita collab sama komunitas-komunitas yang ada di Surabaya supaya kita bisa lebih sharing brand awareness tentang IM3 itu sendiri. Biasanya kita dealing event juga sama anak kampus atau komunitas lain yang jatuhnya nanti adalah ke sales gitu. Itu sih Kurang lebihnya Jadi- kayak gitu. Jadi mungkin kayak kalau teman-teman Markom branch itu lebih apa ya? Banyak interaksi sama user akhirnya kita Iya, gitu. betul. Sementara kita itu banyak supportnya, namanya juga Markom support sales gitu. Jadi nggak langsung ke sales gitu. Nah kalau kita, aku dan Dava itu emang kita lumayan heavy di digital ya. Jadi kayak kita tuh bikin konten yang kemudian kita distribusikan ke teman-teman branch untuk kemudian kita bantu nih komunikasinya mereka secara digital. Terus juga kita support juga terkait POSM, Matpro dan segala macamnya juga di tingkat region gitu. BTW Matpro tuh kayak Material promosi. kayak Poster, banner, stiker bahkan ya.
Sedangkan mungkin materi yang sudah mereka buat di region ini nanti turun ke brand seperti kita salah satunya di Surabaya. Nah, kita yang bakal mendistribusikan nih ke teman-teman user, ke outlet-outlet gitu terdekat. Gitu sih biasanya. Oke. Nah, kalau menurut kalian dari pengalaman ini yang paling seru tuh apa? Mungkin aku dulu kali ya. Aku mau mulai dari pertama-tama, kan kita waktu magang itu langsung diikut sertakan ke pesta IM3 gitu ya teman-teman. Excited Iya banget sih waktu lagi. itu, kayak kita tuh Aku pertama nggak kali banget. ikut. Iya, Nah, kita PSIM3 apaan sih, Kak? pesta IM3 itu adalah perayaan untuk teman-teman outlet yang achieve goals dari sales mereka di atas rata-rata Iya. gitu. Jadi biasanya dari per daerah itu di apa ya, istilahnya dipilih beberapa outlet yang intinya sales tertinggi yang sudah membantu Indosat nge-support target-target kita. Nah, mereka tuh dapat sebuah perayaan, sebuah acara khusus untuk mereka gitu sih. Itu biasanya di pesta IM3 itu kita ngundang-undang outlet buat ikut acara bareng seru-seruan sama kita gitu sih. Dan waktu itu kita diikut sertakan, kita jadi salah satu PJ di proyeknya di Surabaya. Kita apa ya, istilahnya mendampingi outlet-outlet ini untuk bisa waktu nanti di Malang, kita tuh acaranya di Malang, dan itu kita benar-benar mendampingi outlet. Jadi kita ngobrol-ngobrol, nggak cuma kita istilahnya cuma apa ya, Istilahnya bersampingan kita itu, aja, tapi kita benar-benar belajar juga dari teman-teman outlet gimana cara mereka nge-engage salesnya, gimana ya product placement Indosat di outlet mereka gimana, itu kita belajar banget sih sama teman-teman outlet. Ya, Jadi bukan hanya kayak perayaan, tapi lebih ke kayak juga sharing session juga kali ya. Bener-bener. Kalau kamu yang paling berkesan apa? kalau aku itu jujurnya adalah mungkin di link event ya. Di link event itu kan kita tuh bertemu sama beberapa orang langsung, kayak komunitas, anak kampus dari beberapa usia yang beda-beda, background beda-beda. Terus gimana cara kita untuk kayak biar kerjasama ini deal, itu kan suatu proses untuk kita belajar public speaking, gimana kita Negosiasi, marketingnya juga tetap harus iya, jalan. terus waktu event juga kita harus yang handle, kita yang harus intinya kita yang PJ-nya event itu berjalan sempurna apa enggak, kayak gitu kan. Itu sih lebih, menurutku lebih mengesankan dan lebih banyak aku dapat pengalaman dari situ, terutama di komunikasi aku. Oke, jadi mungkin kamu berkesan karena itu challenging juga ya. Challenging banget, karena menurut aku di link event tuh nggak semudah yang dibayangkan. Betul, Karena jujur iya. beberapa hari kita nego itu pun kadang gagal, it's okay. Dan banyak banget yang alot juga Iya, kan. betul. Jadi itu salah satu pengalaman yang menyenangkan dan juga mengesankan. Dava apa Dav? Kalau aku waktu itu ini sih, kita waktu kolaborasi bikin ikut kontribusi bikin event empowering UMKM. Iya. Oh ya benar. Ih, aku juga mau ngomong itu, sumpah. Bener. Itu kita Jadi collab. Iya. kita as anak intern dari interlintas divisi juga itu sama-sama dikasih kesempatan buat ikut kontribusi Ngadain nyoderain event UMKM ini. Dan Jadi itu susah banget. Iya, karena itu empowering ya. Jadi kayak menurut aku selain itu sebenarnya seru banget. Dan juga valuable gitu loh. Kayak kita kasih impact ke orang dengan nama kita sebagai Indosat itu menurut aku juga untuk ya mungkin ini juga salah satu value-nya Indosat kedepannya, visinya adalah untuk empowering Indonesia kan. Iya betul. Jadi kayak ini sangat relevan dan sangat sejalur lah yang kita lakuin ini kan. Dan kita dipercaya untuk sempat yang di itu Sukolilo ya. Iya. Jadi kita sempat ada event UMKM itu salah satu partnya itu kita sempat ngisi juga aku sama Amel. Jadi kayak wow itu menurut aku kayak berkesan banget juga sih. Dan benar-benar intens banget sama Bapak Ibu UMKM-nya sih, benar-benar yang kayak kita ngobrol langsung kendalanya mereka apa di lapangan, gimana mereka actually engage sales, dan juga gimana mereka memanfaatkan. Kalau kita kan zaman sekarang udah AI ya. Nah, kita tuh bener-bener jelasin tentang digital marketing dan juga AI-nya itu sendiri sih. Jadi itu bener-bener istilahnya keilmuan kita yang ada di Indosat, yang ada di IM3 itu semua kita turunin ke teman-teman Bapak Ibu UMKM. Jadi itu seru banget sih. Iya. Dan responnya itu loh. Iya, sumpah antusias banget. Aku kemarin sempat dikirimin dari UMKM jajan, Amal juga sempat dapat. Jadi kayak emang mereka open banget. Dan excited juga buat istilahnya collab bareng sama kita. Iya. Betul. Tuh berkesan untuk kita semua sih. Iya, jujur iya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu pastikan kita dapat sesuatu lah yang bisa kita bawa pulang istilahnya.
Kalau menurut kalian apa pengembangan diri yang kalian dapat setelah ikut program Inspire gitu? Kalau aku ya, mungkin kalau aku tuh lebih ke ini kan bener-bener kadang kerjaan kita tahu sendiri ya, Dav, kerjaan kita tuh kadang kayak nggak sesuai dengan timeline yang kita pasang sendiri gitu loh. Kayak misal kita udah setting hari Senin ini, terus jam ini kita ngapain, dan deadline-nya kan tetep ya. Sementara kadang kita diperbantukan untuk hal lain, dan itu menurutku it's okay banget. Cuman itu ngedevelop gimana time management dan work management aku gitu. Jadi kayak gimana bisa mengatur waktu dan mengatur diriku sendiri, termasuk energi. Jadi bukan hanya gimana bekerja dengan maksimal, tapi gimana kita mengatur energi kita juga maksimal gitu. Jangan kerja terus tapi capek, terus jatuh sakit, itu kayak no banget. Aku relate juga sih sama Alia gitu ya. Kalau aku sih selain manajemen waktu, adaptability sih. Bener-bener kita, terutama kita di lapangan ya, kita nggak cuma support sales di lapangan aja, tapi kita juga in touch juga sama digital marketing juga gitu. Jadi bener-bener semuanya mix, dan itu harus bisa kita bagi waktunya, dan juga apa ya istilahnya next step buat adaptability-nya juga harus kenceng gitu. Harus bisa A, B, C, D itu harus bisa kita lakuin semua. Itu sih yang aku banyak-banyak belajar, terutama sebagai orang yang kerjanya di lapangan. Betul banget. Kalau Dava sama Dela gimana? Kalau aku selain manajemen waktu, adaptability, kalau aku kolaborasi sih. Karena kan waktu dulu di kampus, jujur aja aku tuh anaknya individual banget. Kalau bisa tugas itu kerjain sendiri atau kerja sama, aku lebih milih kerja sendiri aja. Manusia Tapi pintar. di sini enggak. Karena pengen cepet aja. Tapi kalau di sini ternyata kolaborasi itu bikin sesuatu itu lebih bagus, ternyata bikin sesuatu itu lebih besar. Maksimal ya. Ternyata pemikiran orang-orang ini kalau ditampung, oh iya menarik banget ya daripada pemikiranku sendiri. Jadi kayak if you want something quick, kamu bisa pergi sendiri. Kalau if you want something big, kamu harus pergi bareng-bareng. Wow. Suhu kata aku. Jangan jomplang ya, Del. Enggak bercanda. Ini terakhir harus gong. Aduh, nggak bisa nih. Oke. Kalau aku yang rasain sendiri, itu aku di komunikasi sih guys, jujur. Sama kayak tadi ya, saya. Itu aku di komunikasi sih lebih lebih lancar sama ini sih. BTW teman aku ini anak hukum saja. Itu kayak nego tuh bisa gitu lah pakai bahasa aku ya. pakai bahasa apapun. Nah, itu aku banyak belajar sih dari kayak penggunaan bahasa kayak gitu. Dan gimana caranya tetap di saat kita bernegosiasi itu tetap endingnya sales gitu sih. Jadi kayak kita berpacu pada angka dan waktu. Betul. Belajar negosiasi engage sama si orang ini kan. Sama ini sih. Aku sih paling inget tuh pesan dari Kak Mel. Kak Mel tuh BTW mentor aku ya guys. Itu adalah kita harus nice ke semua orang. Nice dulu gitu loh. Betul. Itu menurut aku satu pesan yang sebenarnya simple ya, cuman harus di ini. Jadi kita kayak ketemu orang, entah itu siapapun misalnya dia kepala, tapi kita kayak bisa berani kayak halo. Itu menurut aku sesuatu hal yang nggak mudah. Apalagi aku dulu kayak ketemu orang nih, malu kayak gitu. Berarti ngelatih kepercayaan diri juga. Because everyone itu stakeholder kita, dan nggak tahu kapan kita akan mungkin siapa tahu ya ini salah satu jalan kita untuk next journey-nya kita juga nggak tahu gitu. Jadi kayak why not kita bersikap bagus ke semua orang gitu. Betul. Wow, oke. Seru banget lagi. Seru banget. Apa juga nih? Ya. Nah guys, kita kan kita BTW udah bulan kelima. Sorry, 5 bulan. Nah, ini udah long journey, dan kita terakhir itu bulan Desember, notabene 1 bulan lagi. Betul. Menurut kalian apa yang membuat kalian tuh bisa survive di Inspire, dan gimana nih tips-tipsnya? Misal kayak kalian punya tips untuk bisa mungkin teman-teman yang mau gabung Inspire atau yang udah gabung nanti nonton dan udah gabung, gimana caranya bisa survive di Inspire gitu? Kita tanya suhu dulu. Wow, oke. Quotes today harus tanya. Silakan anak dulu deh. Iya. Dilempar. Aku mulai dulu ya teman-teman. Kalau dari aku sebenarnya yang bikin aku survive di sini adalah orang-orang di dalamnya sih. Kayak aku kan gak cuma ketemu sama atasan aja, tapi aku ketemu sama peers juga. Aku ketemu sama orang-orang yang actually user kita yang ada di lapangan. Itu menurutku yang menguatkan aku banget buat ada di sini, karena ternyata
itu sangat-sangat banyak belajar dari orang-orang yang istilahnya lebih profesional dibanding kita, tapi mereka juga istilahnya mau merunduk buat ngajarin kita yang istilahnya build from scratch banget nih gitu. Terus juga teman-teman peers aku juga asik-asik, seru-seru banget, dan ternyata kita karena kita dari lintas jurusan ya, jadi bener-bener banyak banget insight baru gitu, terutama mereka positive vibes banget, Wow. yang mana bener-bener apa yang membuat aku thriving buat jadi lebih baik sih itu sih. Jadi bisa ngasih hasil yang maksimal dari teman-temanku juga. Tuh. Sadar nggak sih kita tuh saling melengkapi nggak sih? Kayak oh my god, masa iya habis ini? Bener. Kalau aku Jujur iya sih. Haha. iya kan Iya, emang. jujur aku. Iya. Kalau aku sebenarnya lebih ke ini sih guys, kayak kita di sini itu kan istilahnya kayak kita lapar dan kehausan hal-hal baru gitu loh. Kayak itu yang menguatkan aku untuk ya di Inspire, itu program yang bagus, it's a good program untuk kita develop ourselves dan yang pastinya skill kita gitu. Jadi yang nguatin aku adalah hal-hal baru yang aku nggak tahu. Jadi kayak ya udah kita dari hari ke hari ya kita berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk mencoba hal baru. Misal kayak aku sebenarnya nggak ada apa namanya kayak harus ngejual sesuatu atau apa gitu, tapi kayak kadang aku kayak ya udah nyobain gak sih, walaupun itu mungkin mereka lebih expert kayak dealing event segala macam juga aku pengen tahu kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya menguatkan aku banget gitu. Dan pastinya kayak final project itu juga salah satu yang jadi goalsnya kita juga kan. Mungkin bisa dijelasin nih gimana buat apa namanya? Intinya adalah di 3 bulan. Jadi kita kan 6 bulan ya guys. 3 bulan pertama kita masih dipisah lah sesuai divisi-divisi kita. Nah 3 bulan yang terakhir ini kita itu ada final project. Itu bebas projectnya gimana. Cuman itu kita bareng collab. Jadi kita lebih sering bersama. Itu jadi terus kita sering discuss pendapat Betul. kita, nge-stretch project ini maunya gimana. Itu seru. Dan itu kita ngelit ourselves, kayak kita ngelit diri kita sendiri untuk bisa disiplin dan nyelesain project dengan bagus gitu. Oke. Ada yang mau share mungkin, lagi? mungkin kalau misalnya selain itu pesan kalian buat next Inspire selanjutnya yang bakal meneruskan kita apa nih, supaya mereka juga kayak bisa siap-siap dan juga bisa apa ya, engage kenapa sih harus Inspire gitu. Menurutku program Inspire tuh karena dia tuh programnya untuk fresh graduate kan ya, itu benar-benar worth it banget untuk dicoba, karena dari program ini kalian tuh dapat ilmu yang banyak banget, dapat kesempatan collab. Karena di sini tuh menurut aku ya orangnya tuh mudah banget untuk diajak ngobrol gitu, di reach out. Kayak kita punya ide apa, mereka Welcome juga banget. masih open gitu. Terus jadi tuh menurut aku buat kita lebih berkembang. Jadi program ini cocok banget buat anak fresh graduate, daripada kalian masih istilahnya bingung langsung nyari pekerjaan mana. Kalian coba magang aja. Toh di sini kita big company. Nanti kita keluarnya juga kita punya porto yang bagus, istilahnya gitu. Buat kita ke next step istilahnya daftar kerjaan lagi tuh ada nih yang kita pegang. Ada injakan gitu. Wow. Terus dia juga benefitnya Besar. oke juga. Gitu. Cukup. Secara material maupun ilmu. Betul. Ya. Mungkin pesan tips kamu buat anak Inspire selanjutnya apa? Apa yang harus disiapin sih gitu sebelum apply? Yang pertama Ya pasti CV lah. CV. Kalian CV. cocoknya itu Administrasi, di bidang apa sih? Itu kenali dulu diri kalian itu. Terus Betul. kita apply sesuai dengan posisi yang kalian inginkan supaya nggak salah jalan terus. Ya CV, terus kalian siapin juga tes-tes ya kayak tes psikotes, tes bahasa Inggris, terus Itu cara tesnya ada untuk berapa kali sih, pemimpin. Kak? Kalau kita Tesnya ada Administrasi pertama, terus ada psikotes ya, terus LGD. Iya, Oh iya. Cuma satu doang. psikotes sama bahasa Inggris. Iya betul. Terus sama LGD sama leadership. interview Itu udah terakhir. Itu udah terakhir banget. Terus onboarding. Betul. Jadi kalian jangan khawatir sih karena kita step apa ya, istilahnya prosesnya juga lumayan gak sepanjang rata-rata rekrutmen gitu sih guys. Karena kan emang beda ya, namanya. Cuman ya itu sih mungkin harus dipersiapkan dengan bagus, dan bekalnya adalah sebenarnya kayak apa yang udah kalian lakuin sebelumnya. Betul. Kayak dan gimana kalian menyampaikan itu dengan baik kepada orang-orang yang akan nge-interview kalian. Seperti itu. Oke. Mungkin satu kata untuk Inspire.
Kalau Aku oke, satu kata ya. iya. Satu kata. Atau mau berapa? 5 kata? 10 kata? Kebanyakan Wow, ya, banyak. kalimat Satu, biasanya. satu. Atau mau bikin novel kayak gitu di sini? Banyak belajar di sini. Wah. Dua belajar. Dua. Banyak ya Belajar. katanya. Banyak, banyak. Nggak apa-apa, nggak apa. dapat ilmu lah kak gitu. Ya. Oke. Bagus. Aku berkesan. Weh. Tapi ya, Kalau aku Sangat. berproses. Wow. Damn. Kalau Alia nih yang terakhir harus dong ya Al ya, ini beban di kamu ya. aku pulang dulu ya. Enggak. Siapa yang nyuruh satu kata ini? Kalau aku Duh. nungguin ya. Jadi diam ini Bapak Ibu. Kalau aku sih berharga sih. Wih. Oke. Ini mau disudahin atau kita mau lanjut sampai besok? Boleh. Sampai minggu depan. Oke, kalau gitu teman-teman semua, terima kasih udah nyaksiin segmen kita kali ini, Chit Chat with Intern. Nanti bakal ada segmen-segmen selanjutnya sama anak-anak magang di Indosat lainnya. Oke, sebelum kita tutup, kita mau ngapain ya enaknya? Mau apa nih Jo? Oke, ada yang mau pantun dulu nggak? Dava Pak. Udah disiapin kayaknya dengan ini. Lanjut ya. Kita satu kalimat gitu aja. Oke, buah apel, Jalan-jalan buah kayak kedondong. oke. Buah apel, buah kedondong. Lanjut. Susah lagi, Wak. Cakepnya dulu. Cakep. Daftar Inspire dong. Masuk. Oke, see you di next podcast. See you. Kenapa terakhir?